Baik, kembali lagi pada kelompok 1. Setelah kita mulai dari sebab pertama, yaitu memasukkan data ke dalam tabel dari sebab MDML, data management language, yang selanjutnya adalah melihat data pada tabel. Untuk melihat data pada tabel sendiri, banyak sekali fungsi dari perintah select ya. Seperti kita ketahui bahwa tadi kita sudah melakukan insert data ke tabel kejuruan dan tabel mahasiswa dan masing-masing tabel. Jadi kita ingin melihat data pada tabel tersebut, tapi dengan menggunakan perintah SQL, bukan menggunakan perintah browse yang sering kita gunakan. Untuk yang pertama adalah kita ingin menampilkan data seluruhnya dan pada seluruh kolom. Jadi menampilkan seluruh data pada seluruh kolom. Semua yang ada pada tabel tersebut kita kumpulkan dan kita tampilkan. Perintahnya adalah select bintang from nama tabel. Select bintang ini maksudnya adalah all. Jadi fungsi bintang di sini adalah maksudnya all, semua, from, dari tabel mahasiswa. Bisa kita coba dari perintah SQL, select bintang from mahasiswa. Oke. Select bintang from mahasiswa. Kita ingin menampilkan seluruh data yang ada pada tabel mahasiswa. Kita klik go. Nah, muncullah semua tabel yang ada, semua kolom yang ada pada tabel mahasiswa dan semua data yang ada dalam tabel mahasiswa. Itu adalah fungsi dari select bintang from mahasiswa. Jadi semua data dan semua kolom ditampilkan di perintah ini. Kemudian ada yang namanya menampilkan seluruh data pada kolom tertentu. Jadi kita ingin menampilkan data nih, tapi hanya pada kolom tertentu saja. Misalkan tadi di mahasiswa ada kolom NIM, ID kejuruan, nama, alamat, dan nilai. Tapi kita nggak butuh semua datanya, tapi yang kita butuhkan hanya NIM sama nama. Nah, ada salah satu caranya, itu adalah select spasi kolom name spasi from nama tabelnya. Jadi select spasi nama kolom yang akan kita tampilkan. Dalam hal ini kita ingin menampilkan NIM sama nama misalkan. Kita hanya ingin menampilkan NIM sama nama saja. Select NIM, nama spasi from nama tabel mahasiswa. Oke. Select spasi name spasi nama from mahasiswa. Jadi kita ingin menampilkan tabel mahasiswa tapi hanya kolom NIM sama nama saja. Kita mulai select NIM, nama from mahasiswa. Oke. Klik go. Nah, hanya muncul kolom NIM sama kolom nama aja. Ya bukan? Data yang ada pada kolom NIM sama kolom nama ditampilkan semuanya, tapi yang dimunculkan hanya kolom NIM sama nama karena kita hanya melakukan select pada NIM sama nama. Itu tadi perintah select yang kedua. Selanjutnya itu yang ketiga, ada yang namanya menampilkan data menggunakan cross order by. Jadi kita ingin melakukan perurutan data nih. Misalkan ada berbagai macam beribu-ribu data. Misalkan ada beribu-ribu data, nah kita ingin melakukan pensortiran ataupun pengecekan data dari yang paling akhir, yang paling bawah. Ada constraint ascending dan descending. Kalau ascending ini dari yang awal, kalau descending ini dari yang paling akhir. Gitu. Misalkan kita ingin melakukan select name sama nama lagi dari mahasiswa juga, tapi dilakukan perurutan melalui nama secara descending, berarti dari yang paling akhir, paling ujung. Gitu. Oke, kita bisa coba lagi, select name, nama from mahasiswa, order by nama des. Oke. Jadi kita ingin melakukan perurutan data dari kolom nama secara descending. Oke, secara descending. Select name, nama from mahasiswa, order by nama des. Klik go. Bisa terlihat di sini. Jadi tanda merah yang ada di sini membuktikan bahwa dia di order by nama secara descending. Yang tadinya Dani yang pertama, jadi Dani yang paling akhir karena yang ditampilkan yang awal adalah yang paling akhir. Seperti itu.
seperti fungsi select yang ketiga. Selanjutnya ada select yang keempat, fungsinya adalah menampilkan data menggunakan clause where. Clause di mana, menggunakan kondisi. Jadi kita contohnya adalah select, perintahnya adalah sintak select bintang from nama tabel where kriterianya seperti apa. Misalkan select, kita ingin menampilkan semua data dengan nama Dani Adiasa. Jadi select bintang from mahasiswa where nama sebenarnya Dani Adiasa. Jadi kita akan menampilkan semua data yang ada dalam tabel mahasiswa dengan nama Dani Adiasa saja. Oke, kita coba lagi. Select bintang from mahasiswa where kita ingin melihat nama yang Dani Adiasa saja. Misalkan where nama sama dengan Dani Adiasa, Dani Adiasa. Oke, kita klik titik koma. Jadi kita hanya menampilkan data yang ada pada tabel mahasiswa dengan nama Dani Adiasa saja. Tuh, kita klik go. Nah, yang muncul hanya tabel ataupun data yang memiliki nama Dani Adiasa saja. Ini terlihat beda sendiri kan warnanya. Yang kita tulis tadi nama sebenarnya Dani Adiasa, dia akan tabelnya akan diberi tanda kuning di bagian pinggir-pinggirnya, bordernya. Itu tadi adalah perintah select yang keempat. Selanjutnya kita lanjut ke yang kelima, yaitu adalah menekan data menggunakan cross like. Jadi misalnya gini, kita ingin menampilkan data dari mahasiswa, tapi yang kita tahu adalah nama tersebut bermula dari D, misalkan yang ada D-nya atau dan sebagainya. Nah, itu kita bisa menggunakan cross like seperti ini, seperti itu. Oke, bisa kita contohkan select name nama from mahasiswa where nama like, cuma beda di sini doang, like sama dengan like tanda petik D persen, seperti itu. Oke, kita mulai lagi. Select bintang from mahasiswa where nama where nama like sama dengan tanda petik yaitu apa, D persen. Oke, seperti itu. Where nama like D persen. Where nama spasi like spasi tanda petik 2 D persen, seperti ini. Oke, jadi kita hanya ingin menampilkan data mahasiswa dengan yang memiliki huruf D di namanya. Kita klik go. Nah, hanya muncul 2 kan, dan sama dia karena yang memiliki huruf D di kolom namanya hanya record Dani Adiasa dan record Dian Suharni. Sedangkan untuk Gilang Arsya dia tidak memiliki huruf D, jadi tidak ditampilkan. Itu adalah select yang kelima. Selanjutnya adalah select yang keenam. Itu mau menampilkan data menggunakan cross between. Jadi kita lihat menggunakan sintak antara, di antara. Jadi kita misalkan nih, kita ingin menampilkan data mahasiswa dengan nilai yang di antara 80 dan 90, misalkan seperti itu. Atau kita lebih fokuskan lagi, misalkan di antara 85 dan 90 misalkan, dengan menggunakan perintah seperti ini. Copy, perintah sekali lagi. Oke, select bintang from mahasiswa where nilai between 85 dan 90. Jadi kita hanya menampilkan data dari tabel mahasiswa dengan nilai di antara 85 dan 90. Oke, kita klik go lagi. Nah, yang muncul hanya nama Dani Adiasa dan
bilang Arsya, karena yang nilainya lebih dari 8, yang di antara 85 dan 90 hanya Desa dan bilang Arsya, sedangkan Dian Suwarni memiliki nilai 83, jadi tidak ditampilkan. Seperti itu adalah perintah-perintah yang bisa kita gunakan untuk menampilkan data. Banyak sekali perintah-perintahnya, dari mulai menampilkan data seluruhnya pada seluruh kolom dan menampilkan seluruh data pada kolom tertentu, kemudian menampilkan data menggunakan close order by, kemudian menggunakan close where, kemudian close like, dan close between and. Baik, sekian tutorial perintah SQL untuk menampilkan data dari subbab yang kedua dari DML. Silahkan dicoba, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih.